saya berarti kan sudah 15 tahun pernikahan ya, dengan 20 tahun bersama gitu ya. Apa yang mungkin membuat Kak Ivan dan Kak Verlita sampai dengan 20 tahun tuh the energy itself tuh masih sama, masih kayaknya betul-betul sepadan I can say, karena mungkin ini juga yang dirasakan sama orang-orang yang orang-orang yang ketemu sama kalian. Monggo. Itu nggak selalu sama sih sebenarnya, jujur. Karena memang untuk maintain ya, itu tuh nggak seindah yang dilihat gitu. Itu diperlukan upaya gitu untuk kita bisa mau ada sama-sama di sini. Itu ya harus ada upaya dari keduanya. Harus diusahakan sih gitu loh. Kita nggak bisa cuman diupayakan. Rasa itu soalnya bisa hilang, timbul muncul loh. Gitu, kalau kita masih zaman-zaman pacaran kan emang kita rasanya kok kayak cinta aja terus gitu ya, sayang aja terus, happy aja terus, tapi begitu berumah tangga kan enggak. Jadi rasanya emang harus diupayakan gitu. Karena memang sama rumah tangga ini nggak pernah ada ART? ART yes, tapi nggak ada neni. Oh, ART tuh buat rumah tangganya tapi untuk care sama anak dua-dua. Membantu aku juga sih, pasti. cuman untuk babysitter secara spesifik yang memang khusus pegang anak itu enggak. Itu yang akhirnya bikin aku vakum dari dunia entertain kan, dari mulai menikah. Nah, kalau Cinta Fitri itu malah dilihat aku di season terakhir itu ada ceritanya, aku nggak tahu, mungkin banyak yang udah lupa, tapi kalau ada yang masih inget boleh di googling juga, masih ada di YouTube. Itu tuh peran aku di situ Maya dalam kondisi hamil. Ceritanya dibuat hamil karena memang aslinya aku hamil. Jadi pada saat aku selesai Cinta Fitri tahun 2011, 8 Mei, anakku tuh lahir 11 Mei dengan proses yang sangat cepat dan mudah sekali. Jadi aku merasa kayak prosesnya semua memang udah dimudahkan gitu. Tuh akhirnya aku menyelesaikan tanggung jawab aku. Waktu itu kontrak selesai, Cinta Fitri juga selesai. Lalu 11 Mei aku melahirkan Noah. Itu akhirnya aku stop deh, aku putuskan untuk aku mau fokus untuk anak aja gitu di rumah, terus karena ASI lalu dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tuh bukan sesuatu yang aku planning gitu. Ternyata aku menikmati sekali peran aku jadi ibu itu. Aku enjoy sekali. Jadi ini aku tuh nggak terpaksa gitu ya. Aku senang banget. Jadi emang aku memutuskan untuk vakum dari dunia entertain itu dengan kesadaran penuh, dan aku tidak menyesal itu. Ini kita aja dengan satu keluarga tapi punya 3 anak yang berbeda. Treatment kita ke anak 1, 2, dan 3 itu juga nggak sama. Betul. Gimana kita bisa compare itu dengan keluarga lain yang bahkan kita nggak punya value, kita nggak punya history yang sama gitu. Jadi ya nggak usah khawatir, tidak usah. Makanya kalau aku bilang itu be happy, karena yang dibutuhkan sebuah keluarga itu yang penting adalah bahagia aja dulu ibu-ibunya. Karena nggak ada kok ibu yang sempurna itu. Sampai detik ini pun aku juga masih belajar kok. Nggak bisa, nggak akan ada kata sempurna. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history, and always with me Maria Christy. Cerita dari rumah tangga yang memang saat ini hadir di iTalk sore hari ini, dan ternyata bukan hanya sebagai sepasang suami istri, tapi juga orang tua yang baik bagi buah hatinya. Bukan berhenti sampai di situ saja, tapi mereka ini ternyata juga pengen sekali meninggalkan jejak. Pasti it's for legacy, dan juga membagi berkatnya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik dari sisi dad atau dari sisi ayah, dan juga sisi mom atau sisi seorang ibu. Jadi sudah bergabung sore ini di studio dengan perjuangan yang luar biasa, Kakak Verlita dan Kakak Ivan. Halo. Welcome. Tepuk tangan dong, ini kok diem aja sih? Terpaku gitu ya. Memang kalau ada perempuan cantik suka agak-agak gitu, agak-agak delay. Jutaan penontonnya ya, luar biasa loh. Selamat datang di iTalk, kakak-kakak semua. Terima kasih. Terutama kalau mungkin generasi 90-an gitu ya yang menonton. Iya, dia 90 ya. Nah tunggu dulu, yang menonton sinetron CF, Cinta Fitri. Nah, 90-an itu karena itu. Bukan dong, karena pada saat Cinta Fitri itu ada, kita lagi generasi yang maksudnya TV itu lagi jaya-jayanya, so kita nonton sinetron itu. Nah, yang suka nonton live music udah pasti
Punten, Kakak Ivan gitu kan, dengan grupnya dan lain-lain. So how are you guys? Good. Great, bukan good tapi great. Great. Ya. Kenapa? Aku senang nih. Kenapa? Karena biasanya kan kalau orang tuh jawabnya pasti oh ya baik gitu. Menurut aku menjadi seorang parents, apalagi seseorang yang punya banyak peran dalam kehidupnya, untuk bilang bahwa aduh kabar gue tuh hari ini great, not only good, itu ada sesuatu yang maksud aku kayak wah it's something different gitu. Kenapa Kak Ivan bisa yang keluar pertama adalah great? Apa ya, kita diberi kesehatan itu udah blessing ya. Yes. Maksudnya kita dikasih anak-anak yang luar biasa, yang lucu-lucu, yang pintar-pintar gitu. Terus kita sehat, kita bisa menikmati hari ini dengan akhirnya sampai di studio ini gitu dengan tanpa kurang suatu apapun. Itu bukan hanya good, tapi ya kadang-kala kita gini loh, kadang-kala karena memang kita sudah terbiasa dengan kenyamanan yang kita punya, rutinitas hari-hari kita yang kayak ya cuman bangun pagi, dapat sarapan, bisa ke kantor, bisa sekolah, bisa itu kerja. Karena kita lakukan secara rutin, jadinya itu kayaknya kita tidak merasa bahwa itu sesuatu yang patut disyukuri. Patut untuk disyukuri kan gitu. Kadang ya sebenarnya itu juga buat kita juga sih, maksudnya mengingatkan ke diri kami juga bahwa sebenarnya hal yang rutin kita lakukan untuk kita bisa ada di titik ini tuh adalah sesuatu yang sebenarnya great tadi. Iya hebat banget ya. Aduh nggak tahu ya kenapa tiba-tiba kayaknya emosional banget karena tadi bener banget apa yang kata Kak Verita bilang bahwa kadang-kadang tuh hari-harinya tuh kayak jalan biasa aja, padahal banyak banget berkat Tuhan yang bisa kita syukurin gitu kan. Dan termasuk juga mungkin menjadi dad and mom adalah sesuatu yang harus kalian syukuri walaupun cobaannya tuh cukup berat gitu ya. Seberapa tahun sih Kak Verita sama Kak Ivan? Kenapa tiba-tiba dia agak-agak mengunci mulut ya kayak dia takut nanti dia keluar apa lagi terus apa? Berapa tahun? Berapa tahun Ivan dan juga Verlita? Kita as a parents masih baru 14 tahun. 15. Jadi kita enggak as a parent 14 tahun. Yes. Karena kita 15 tahun. Jadi kita menikah itu 2010. Lalu 2011 anak pertama kita lahir Noah. Nah, bulan ini nih minggu depan tanggal 11 Mei itu dia 14 tahun. 14 tahun. Iya, terus ada Caleb 10 tahun, lalu Josephine 5 tahun. Kalian sendiri jadi couple tuh udah berapa lama? Nah, iya. 20 ya. Serius? Ivan tuh lebih detail dari aku sih. Dia kayak lebih detail ingat 20 kita ketemu kapan, di mana, berarti menikah, Kak Ivan yang jawab. jadian kapan. Dia tuh jauh kan lebih romantis. Sorry, biasanya cewek kan Dia yang lebih romantis ini. sih. Dia lebih menggunakan dia karena ketemu Verlita mungkin pertama kali lihat 2003. tuh kan dia inget kapan ketemu gue, 2003. padahal lihat doang belum kenalan. Dia lihat aku aja dari jauh gitu. Jadi sebenarnya ceritanya agak lucu nih. Lucu dan panjang. Jadi yang bikin lucu dan singkat apa nih? Karena kita berdurasi ya. Lucunya karena dia datang as a tamu dan saya as a choir yang melayani di suatu pemberkatan pernikahan. Nice. Sebut aja. Kita datang, kita ketemu tuh di nikahannya Kak Niko Siahaan, Bang Niko Siahaan. Jadi waktu itu Bang Niko nikah, aku datang diundang. Terus Ivan punya choir di Bandung ngisi Glorify di itu nikahannya. Bagus banget sih choirnya anyway ya. Nikahannya Kak Niko. Terus ya udah terus ya dia lihat gitu lah. Terus beberapa tahun kemudian baru kita 2 tahun kemudian ketemu. Gitu. Oke, 2 tahun kenalan berarti 3 tahun pacaran ya? Benar nggak kalau misalnya? Jadi enggak 2 tahun setelah dia lihat aku di gereja itu kita kenalan dan pacaran resmi 6 Februari 2010 jadian di tanggal yang tepat 6 Februari 6 Februari 2005 jadian, terus 6 Februari 2010 nikah pas. Pas 5 tahun. Let's say berarti kan sudah 15 tahun pernikahan ya, dengan 20 tahun bersama gitu ya. Apa yang mungkin membuat Kak Ivan dan Kak Verlita sampai dengan 20 tahun tuh the energy itself tuh masih sama, masih kayaknya betul-betul sepadan I can say, karena mungkin ini juga yang dirasakan sama orang-orang yang ketemu sama kalian. Monggo.
Itu nggak selalu sama sih sebenarnya, jujur. Karena memang untuk maintain ya, itu tuh nggak seindah yang dilihat gitu. Itu diperlukan upaya gitu untuk kita bisa mau ada sama-sama di sini. Itu ya harus ada upaya dari keduanya. Harus diusahakan sih gitu loh. Kita nggak bisa ya cuman diupayakan. Rasa itu soalnya bisa hilang, timbul muncul loh gitu. Kalau kita masih zaman-zaman pacaran kan emang kita rasanya kok kayak cinta aja terus gitu ya, sayang aja terus, happy aja terus. Tapi begitu berumah tangga kan enggak. Jadi rasanya emang harus diupayakan gitu. Nah, itu dia ya, mungkin salah satu yang akhirnya oke deh 2 dekade bersama gitu ya, atau mungkin kebersamaannya ya 2 dekade bersama, dari naksir-naksirnya lebih dari 2 dekade, akhirnya mungkin Tuhan memberikan jalan bagi kalian untuk membuat sebuah karya yang bisa memberkati juga. Dan sudah hadir di tengah-tengah studio pada sore hari ini adalah parenting version, sorry. Jadi bukunya judulnya apa, Kak? Parenting book versi mom. Nah, Kakak pegang yang gini deh kalau gitu. Parenting book versi dad. Jadi ada. Ini dia 2 buku yang sudah hadir. Gitu. Parenting version sebetulnya dibuat 2 versi, parenting version mom and parenting version dad. Dan aku suka banget bahwa tagline di bawahnya, Dad says, let's explore the word. Mom says, be happy everyone. Kenapa akhirnya jadi buku? Kenapa nggak cerita vlog aja atau mungkin movie and everything, we don't know ya. Dan kenapa POV-nya harus mom and dad, not as a couple? Oke, jadi gini. Jadi ini sebenarnya untuk aku ini buku kedua. Karena tahun 2013 aku juga pernah nulis buku tentang ibuku. Jadi judulnya My Wonder Wow Mom. Wow. Itu ada. Masih ada nggak, Kak? Kayaknya udah nggak ini lagi kita 2013 waktu itu. Lalu di publisher yang sama menghubungi kita karena ini kebetulan karena emang ini sahabat kita juga. Koyeski, aku manggilnya Koyeski, itu dari Andi Offset ya, official dia, publishernya menghubungi kita karena dia memang masih keep in touch, masih terus mengikuti perjalanan kita as a parent gitu. Akhirnya dia bilang, kenapa sih kalian, ayo dong nulis lagi, kenapa nggak nulis lagi, ayo dong nulis, bikin parenting book dong gitu ya. Mungkin karena dia melihat sendiri bagaimana kita berdua terlibat langsung dalam hal mengurus anak. Karena memang selama rumah tangga ini nggak pernah ada ART? ART yes, tapi nggak ada neni. Oh, ART itu buat rumah tangganya tapi untuk yang sama anak dua-dua. Membantu aku juga sih, cuman untuk babysitter secara spesifik yang memang khusus pegang anak itu enggak. Itu yang akhirnya bikin aku vakum dari dunia entertain kan, dari mulai menikah. Nah, kalau Cinta Fitri itu malah dilihat aku di season terakhir itu ada ceritanya, aku nggak tahu, mungkin banyak yang udah lupa, tapi kalau ada yang masih ingat boleh di googling juga, masih ada di YouTube. Itu tuh peran aku di situ Maya dalam kondisi hamil. Ceritanya dibuat hamil karena memang aslinya aku hamil. Jadi pada saat aku selesai Cinta Fitri tahun 2011, 8 Mei, anakku tuh lahir 11 Mei dengan proses yang sangat cepat dan mudah sekali. Jadi aku merasa kayak prosesnya semua memang udah dimudahkan gitu. Tuh akhirnya aku menyelesaikan tanggung jawab aku. Waktu itu kontrak selesai, Cinta Fitri juga selesai. Lalu 11 Mei aku melahirkan Noah. Itu akhirnya aku stop deh, aku putuskan untuk aku mau fokus untuk anak aja gitu di rumah terus karena ASI lalu dan lain sebagainya. Dan ternyata ini tuh bukan sesuatu yang aku planning gitu. Ternyata aku menikmati sekali peran aku jadi ibu itu. Aku enjoy sekali. Jadi ini aku tuh nggak terpaksa gitu ya. Aku senang banget. Jadi emang aku memutuskan untuk vakum dari dunia entertain itu dengan kesadaran penuh dan aku tidak menyesal itu. Jadi sampai akhirnya Caleb lahir, lalu aku sempat balik hanya ngambil yang FTV lah gitu yang nggak panjang lah gitu ya. Setelah itu Joey lahir, Josephine tuh kita panggilnya Joey. Itu emang aku memutuskan untuk nggak syuting dulu, vakum dari dunia entertain supaya itu. Nah, ternyata 15 tahun ini aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih yang jauh lebih kalau buat aku pribadi nggak bisa di-compare dengan apapun. Achievement
kesempatan, peluang, pekerjaan, apapun di luar sana gitu. Itu setelah aku menjalani peranku sebagai ibu tuh kayaknya ini yang udah achievement tertinggi aku sih gitu. Aku rasa kayak ini sesuatu yang aku sangat syukuri dan why not tidak aku coba untuk bagikan gitu loh. Jadi si Koyeski bilang buku, iya yuk oke. Kita nulis, kita coba tuangkan pemikiran kita dibantu oleh ini ya Mbak Ari Wulandari, karena kita secara waktu itu kan nggak mungkin kita yang ngetik sendiri. Mbak Ari itu dengan sabar mendengarkan kita cerita, aku pengen bukunya begini Mbak, isinya seperti ini, aku nggak mau buku ini kesannya kok menggurui. Aku nggak mau kesannya dengan kita punya buku ini tuh kita merasa bahwa gaya parenting kita itu udah yang paling bener deh, itu juga nggak mau kayak gitu. Aku pengen berbagi di sini bener-bener pure mau sharing pengalaman aku jadi ibu dan Ivan sebagai ayah selama 15 tahun untuk mau ingetin aja bahwa ibu-ibu kalian tuh nggak sendiri loh, karena banyak sekali sekarang ibu-ibu tuh yang punya standar parenting yang diciptakan dan dibentuk oleh penilaian dari masyarakat kan. Betul, apalagi ketika ini menjadi jadi kayak jadi ada standar tertentu gitu kan. Betul. Jadi kayak kadang kita kalau lihat sosial media terus kita lihat gaya parenting A, lalu istilah-istilah parenting muncul, gentle parenting, itu tuh tidak serta-merta itu bisa langsung kita tiru dan kita aplikasikan di keluarga kita. Karena aku percaya setiap keluarga itu punya racikannya masing-masing dalam hal mengasuh. Jadi tidak usah merasa bahwa aduh gagal nih aku jadi seorang ibu, aku nggak bisa kayak dia ya. Kok bisa kayak gitu? Karena berat loh di era kita sekarang ini. Banget. Standarnya sosial apa yang terlihat di sosial media. Nanti kita juga akan punya tayangan ya, gimana ada yang gentle parenting, itu ada yang parenting aku juga POC. senang. Itu nggak salah. Maksudnya itu mungkin it works, tapi bukan berarti kita harus mengikuti gitu loh, karena kok kita nggak sama. Nih kita aja dengan satu keluarga tapi punya 3 anak yang berbeda. Treatment kita ke anak 1, 2, dan 3 itu juga nggak sama. Betul. Gimana kita bisa compare itu dengan keluarga lain yang bahkan kita nggak punya value, kita nggak punya history yang sama gitu. Jadi ya nggak usah khawatir, tidak usah. Makanya kalau aku bilang itu be happy, karena yang dibutuhkan sebuah keluarga itu yang penting adalah bahagia aja dulu ibu-ibunya. Karena nggak ada kok ibu yang sempurna itu. Sampai detik ini pun aku juga masih belajar kok. Nggak bisa, nggak akan ada kata sempurna sih. Gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, ini sedikit aja, mungkin pasti banyak banget yang Kak Evelyn tuh Kak Vera tuh pengen cerita gitu ya, cuma karena keterbatasan waktu nanti kita akan tanya dengan Pak Ivan. Ternyata Pak Ivan ya. Tapi sedikit aja bahwa tadi pas aku sekilas buka it's so colorful, mungkin aduh takutnya kena lighting, jadi mudah-mudahan oke lah ya. Lihat deh nih tuh. Jadi fontnya juga menyenangkan, kayaknya ada banyak sekali POV personal yang betul-betul mereka tampilkan di sini. So it's gonna be so light, tapi kayaknya meaningful. Nanti kita lihat lagi ya. Tapi kalau tadi itulah dari version mom, kenapa mama tuh bilang be happy aja dulu untuk semua mama-mama yang ada, karena di tengah dunia ini yang mungkin menuntut kesempurnaan, sebetulnya seorang ibu sebagai seorang individu itu dia juga harus bahagia.